Sallu ala Nabi Muhammad. Jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan-sambutan. Adapun sambutan yang pertama yaitu akan disampaikan atas nama ketua panitia sekaligus atas nama tuan rumah. Kepada beliau Bapak Adung Abdul Ghani. Waktu dan tempat kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sedulur-sedulur zuriat dari Buyut Singup hari ini telah dikumpulkan dalam keadaan sehat walafiat. Tadi dari sore asar kita menyelenggarakan tahlil akbar, dan di situ saya sangat terharu. Karena apa? Karena semua dari berbagai daerah, semua zuriat Buyut Singup kumpul, dan ini sangat luar biasa. Maka dari itu kita tidak henti-hentinya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian salawat salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya sampai akhir zaman dan mendapatkan syafaatnya dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, pertama yang terhormat buat para Habibana Habib Umar bin Ali bin Yahya yang telah membimbing kami, kemudian Habib Qasim bin Yahya, para Syarifah Amirin yang dari Kalimantan, kemudian saudara saya Kang Udin. Kang Udin ini adalah keturunan Buyut Singup, dan Buyut Singup itu bukan hanya wali Indramayu, tapi wali Nusantara. Karena apa? Banyak tapakan-tapakan beliau berdakwah itu bukan hanya di Indramayu, tapi di Pulau Jawa juga. Di Kalimantan ada namanya terkenal Buyut Jawa. Yang memelihara Buyut Jawa itu mimpi ketemu sosok Sebul Makom. Beliau mengatakan bahwa saya ini kalau di Jawa itu namanya Ki Singup. Kemudian mereka berbondong-bondong datanglah ke sini. Itu ditemuin oleh cucu dari juru kunci dulu Ki Muhammad. Dulu saya itu mengenal juru kunci namanya Ki Muhammad, dan punya cucu itu ditemuin sama keluarga dari Kalimantan Selatan ya. Itu terus banyak di Aceh dan sebagainya. Ternyata Buyut Singup bukan hanya kholwat terus menyebarkan Islam di Indramayu, Jawa, tapi juga di luar Jawa. Maka saya simpulkan Buyut Singup adalah bukan wali wilayah Indramayu, tapi wali Nusantara. Nama saya perkenalkan, Adung Abdul Ghani bin Sentana bin Haji Ibrahim bin Ki Haji Singup. Jadi saya jatuhnya ke Buyut ya. Saya generasi ketiga dari Buyut Singup. Kalau mendengar Buyut Singup, saya ingat kecil, ingat bapak saya. Dari kecil udah diajarin tentang nasabnya Buyut, tentang perjuangan dakwah Buyut. Sampai tentang karomah Buyut itu diceritakan oleh saya, oleh bapak ke saya. Itu kalau dibukukan itu satu buku karomahnya Buyut itu. Karomahnya itu yang di luar nalar itu banyak diceritakan oleh bapak saya ke saya. Tapi saya nggak tahu bahwa itu wali. Bapak bilang itu ulama besar dan mempunyai karomah. Kata bapak saya, oh ternyata Buyut saya itu adalah ulama, gitu kan, yang punya karomah. Pantesan bapak-bapak yang di situ bilang itu buyutnya sakti. Kemudian saya menelusuri, penasaran gitu. Saya menelusuri tentang keturunan Buyut Singup. Apa sih? Kadang ada yang bilang Buyut Singup itu orang kejawen. Sakti itu kejawen, bukan ulama. Saya cari penasaran peninggalan Buyut Singup. Ternyata peninggalan Buyut Singup itu nggak jauh dari Tajuk dan Sumur. Di Alas Keci itu ada namanya tajuknya Buyut Singup, ada di Alas Keci, Tajuk dan Sumur. Di Babadan ada Tajuk dan Sumur. Di Wanantara ada Tajuk dan Sumur. Semua tapakan-tapakan Buyut Singup itu Tajuk dan Sumur. Nggak mungkin kalau orang ngejawen peninggalannya seperti itu. Ternyata Buyut Singup itu adalah
ulama yang mengajarkan tentang ilmu tasawuf juga tentang syariat, karena ada peninggalannya. Saya menemukan peninggalannya Buyut Singhup itu kitab Mausul Fiqh. Itu yang memegang adalah keturunan murid-muridnya, itu adanya di Totoran sana, di Kaloran. Itu ada namanya tulisannya tangan, bahasa Arab tulisan tangan. Dan membuktikan bahwa Buyut Singhup juga mengajarkan syariat, bukan hanya mengajarkan tentang tarekot. Terus kemudian apakah Buyut Singhup juga pejuang? Pejuang. Karena saya dapat peninggalan itu pedangnya itu pedang hadiah dari Arab gitu. Pedangnya melengkung, gede, itu rangkanya besi. Itu dipegang oleh keturunan dari Bapak Gede K.J. Abdullah atau Singa Barong. Di situ bahwa Buyut Singhup juga ikut berjuang. Karena apa? Buyut Singhup kenapa nama anak-anaknya itu selain nama Arab juga nama pewayangan. Jawa itu hanya menutupi dari penindasan dari orang Belanda. Mungkin orang Belanda nggak senang kalau ada berbau Arab. Sementara Buyut Singhup juga masih ada keturunan Timur Tengah. Akhirnya namanya dua. Kalau K.J. Abdullah namanya Singa Barong. Kalau K.J. Ibrahim itu namanya Antareja. Ada lagi Kiai Mustafa Jaisena. Terus kemudian ada lagi Kiai Mukhtar itu Kalijaga, dan ada Magede Permoni. Terus kemudian Haji Agus. Banyak nama-namanya itu dirangkap dengan nama Jawa sehingga aman dari administrasi waktu itu kekuasaan Belanda. Betapa Buyut ini hidupnya hanya berjuang, ibadah kemudian berdakwah. Karena muridnya itu semua di mana-mana ada. Karena datang di sini, ini dari mana? Ini dari Jawa ini dari mana? Ini Jawa, ini dari. Kenapa ziarah ke Buyut? Karena guru-gurunya. Begitu. Berarti Buyut Singhup itu bukan hanya berdakwah di daerah, tapi berdakwah di semua Nusantara. Dan Buyut Singhup hidup pada zaman Abah Khalil Bangkalan. Saya bacakan ya, biar singkat saja. Jadi sisilah desa Babadan atau Pandian itu di Kecamatan Sindang tahun 1700 itu ada namanya Gede Babadan punya anak Nyitiem, Kikliman dan Kitipan. Kitipan itu adalah bapaknya Buyut Singhup. Kitipan punya anak Kiai Haji Singhup. Terus kemudian punya anak lagi Kiai Haji Tarsin, Kiai Haji Abdul Jalid, Kiai Jeminga, Nyi Tiem dan Nyi Saad. Itu hidup di tahun 1750. Nah kemudian Ki Singhup itu hidup 1830. Punya istri dua. Istri dari Babadan namanya Singhup Bocah. Lahirlah Singhup Bocah. Kemudian dari Babadan lagi lahir juga anak namanya Kiai Haji Abdullah atau Singa Barong. Dan kemudian istri yang dikenang namanya Nyi Weringin itu punya anak kakek saya Kiai Haji Ibrahim. Kiai Haji Ibrahim, terus kemudian Kiai Mustafa atau Jaisena, Kiai Haji Mukhtar, terus Mak Gede Permoni dan Haji Agus. Dan itu adalah sisilah keturunan yang saya ketahui. Mungkin ada dari keturunannya adiknya Buyut Singhup, Buyut Tarsin banyak. Makanya silakan nanti datang ke sekretaris saya Irin, nanti dicatat, nanti bisa sambungnya di mana. Biar apa? Biar ada catatan tentang keturunan Buyut Singhup dan untuk apa? Untuk menjalin silaturahmi lebih baik. Dan ini sangat luar biasa. Saya akan membuka tentang haul. Kenapa ada haul? Nah ini penting. Saya itu punya guru namanya Habib Umar bin Ali bin Yahya. Itu guru saya. Dan pertama kali saya ikut Mahalul Qiyam di Masjid Agung pimpinan Haji Kariri, saya itu menangis, rontok hati saya. Pertama kali seumur hidup saya melakukan amalan Mahalul Qiyam. Ketika bersolawat kepada Nabi, ketika disebut Nabi Muhammad SAW, menangis. Kemudian Habib Umar tanya,
Antum ini punya turunan siapa? Punya kakek buyut apa? Enggak, Bib, saya orang biasa. Enggak, bilang katanya. Mungkin Habib ngerti. Saya bilang, Bib, saya ini punya buyut namanya Kisingub. Masya Allah itu wali mas, kata Habaib. Loh, Habib kok tahu sih? Itu masyhur di kalangan Habaib. Kisingub itu adalah wali. Karomahnya ditampakkan. Ceritanya begini, ada Habib Ibrahim di Totoran, pernah tahu ya? Pasti tahu ya, Habib Ibrahim di Totoran. Makbaronya di situ, itu meninggalnya yang mandiin itu adalah buyut Singub. Ketika waktu itu kering, kelontang, tidak ada air di kali, tidak ada air di sumur. Kemudian buyut Singub bermunajat kepada Allah minta hujan hari itu dan dikabul oleh Allah hujan besar. Dan jenazah Habib Ibrahim itu dimandiin. Masya Allah ya. Nah disitulah baru buyut Singub masyhur di kalangan habaib. Dan kemudian Habib Umar tak bilang ke gurunya Habib Abdurrahman bin Faqih bahwa ada wali di Babadan. Kemudian Habib Abdurrahman bin Faqih ziarah ke sini 2 kali sama Habib Umar. Nah disitulah cikal bakal adanya haul. Kemudian Habib Abdurrahman bin Faqih yang dari Malang itu anaknya wali, kakeknya anak wali. Habib Abdurrahman bin Faqih bin Abdullah bin Faqih bin Abdul Qadir bin Faqih itu adalah wali dan tahu bahwa ini wali. Kemudian diperintahkan Habib Umar untuk menyuruh saya mengadakan haul. Bib, kayaknya saya nggak bisa nih. Udah bikin haul katanya. 3 bulan, 4 bulan saya nggak pernah melaksanakan. Kamu tuh gimana sih katanya? Ini amanah. Bib Afan, saya terus terang, saya nggak pegang materi, Bib. Gimana saya bikin haul? Kamu ini ya katanya, cucunya wali masih takon duit banget. Akhirnya, jadi gimana? Niat aja dulu. Kamu niat tulus mau bikin haul. Siap, Bib. Saya niat mau bikin haul. Besoknya itu ada seorang penyanyi, inisialnya tuh Sukawijaya, lakinya Susi RJT. Dia telepon, Pak Ketua kangen. Oh iya mas, sama mas, di mana? Di studio aja, saya lagi bikin lagu. Saya datengin dia. Pak Ketua kok ngelamun aja? Iya, saya tuh dapat tugas bikin haul buyut Singub, tapi lagi nggak megang uang. Udah saya nyumbang makanan semua katanya. Allahu Akbar, betul kata Habib Umar. Baru niat aja udah ada respon membantu. Akhirnya ya sudah, saya buru-buru. Kemudian saya ke Kang Udin bantu saya bikin haul di Subang. Kang Udin cuma 3 orang yang sumber uang itu. Dan saya langsung ke Irin, kemudian langsung ke ke Hadi Harun, dan dilaksanakanlah haul pertama itu hanya di Makbaro dan sampai keluar ya. Yang dulu tahun kemarin hadir. Oke, alhamdulillah, dan ini adalah kelanjutan dari haul yang kemarin. Jadi barokah para habaib datang ke sini sehingga kita bisa terkumpulkan, kita punya gagasan untuk membuat acara haul buyut Singub. Dan ingin bagi saya birrul walidain, berbakti kepada orang tua saya. Karena orang tua saya berbakti kepada Bapak Sentana, berbakti kepada Kiai Ibrahim berbakti kepada buyut Singub, saya juga harus berbakti. Makanya ketika saya mengadakan ini niatnya cuma satu, birrul walidain. Saya ingin berbakti kepada orang tua dengan cara membikin haul. Ketika ibu-ibu nyumbang tumpeng, nyumbang apa maning, nyumbang gorengan, nyumbang duit, itu ibadahnya adalah birrul walidain, insya Allah. Dan tidak sia-sia ibu. Dan kemudian dilaksanakanlah sampai sekarang. Mudah-mudahan ini menjadi berkah kita semua. Dan ingat, kalau saya ceritakan tentang karomah, jangan pernah bangga dengan karomah buyut kita. Terlalu bangga sehingga kita tidak mengamalkan amalan-amalan yang seperti Ibu Buyut Singub amalkan. Maka kita sebagai keturunannya harus kita mempelajari Islam dengan kafah dan mengamalkannya. Jadi itu baru namanya paku, bakal dipapak ya di aku.
Jadi aja membanggakan saja. Artinya di papak di aku tuh amalannya sama. Ketika kita amalnya sama, akan diaku oleh Buyut Singgup. Kalau kita cinta sama Buyut Singgup, ya kita akan nanti ke sana dikumpulkan dengan barisan Buyut Singgup. Karena apa? Almarhum man ahabba, ini hadisnya mutawatir. Kalau kita cinta pada seseorang, itu akan dikumpulkan sama orang yang kita cintai. Kalau kita cinta pada Rasulullah SAW bersama keturunannya, para habaib, terus kemudian para orang-orang soleh, kemudian wali-wali termasuk Buyut Singgup, kita akan dikumpulkan. Insya Allah dikumpulkan karena kita cinta. Jadi makanya tanamkan kalian cintanya pada yang sebenarnya kalian cintai, yaitu Rasulullah SAW bersama keturunannya, para habaib, para kiai, para orang soleh, dan para wali. Jadi saudara-saudaraku yang hadir hadang ini mendoakan Buyut Singgup itu enggak salah. Insya Allah berkah. Begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.